Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengujian sistem CAVE menggunakan beberapa metode, yaitu pengujian black box, ada equivalence partitioning, boundary value analysis, dan beberapa metode pengujian white box, unit test, state transition testing, serta implementasi pengujian menggunakan PES dan Selenium. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur pada sistem CAVE dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai presentasinya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem CAVE sendiri. CAVE merupakan sistem informasi berbasis web pada bidang education yang dirancang untuk membantu pengelolaan berbagai kegiatan dan event di lingkungan kampus. Sistem ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai jenis kegiatan, baik kegiatan internal, kampus, maupun kegiatan yang melibatkan pihak eksternal seperti seminar, webinar, workshop, pelatihan, serta kegiatan kolaborasi antara organisasi mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa atau UKM, dan pihak eksternal yang bekerja sama dengan pihak kampus. Tujuan utama dari pengembangan sistem CAVE adalah untuk mempermudah proses penyebaran informasi event, pengelolaan kegiatan, pendaftaran peserta, serta pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan event secara digital sehingga proses yang dilakukan menjadi lebih efektif dan terorganisasi. CAVE memiliki beberapa jenis pengguna atau role, yaitu admin, penyelenggara event, dan mahasiswa. Admin memiliki hak akses untuk mengelola sistem dan data pengguna. Penyelenggara event bertugas untuk membuat serta mengelola event yang akan dilaksanakan, sedangkan mahasiswa dapat melihat informasi event, melakukan pendaftaran, serta mengikuti kegiatan yang tersedia pada sistem. Fitur utama yang tersedia pada sistem CAVE meliputi login, register, daftar event, upload bukti pembayaran, pengelolaan event, serta fitur pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan event. Baik, selanjutnya alasan sistem perlu diuji. Itu sistem CAVE perlu dilakukan pengujian karena sistem ini digunakan untuk mendukung pengelolaan berbagai kegiatan dan event di lingkungan kampus yang melibatkan berbagai jenis pengguna. Nah, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur pada sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, serta meningkatkan kualitas dan keandalan sistem. Berikut ini alasan sistem perlu diuji. Yang pertama, memastikan fungsi sistem berjalan dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan atau bug pada sistem. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan sistem. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan keandalan sistem. Yang kelima, meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, itu mencegah dampak negatif terhadap pengguna. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan target fitur yang akan diuji di dalam kelompok kami ini. Jadi yang pertama ada fitur login, yaitu fitur yang digunakan pengguna untuk masuk ke sistem menggunakan email dan password sesuai hak akses masing-masing pengguna. Lalu alasan kenapa dipilih fitur ini adalah karena memiliki validasi input dan perubahan status pengguna atau belum login menjadi login sehingga cocok untuk pengujian API, BVA, lalu state transition dan Selenium. Lalu yang kedua ada daftar event. Itu fitur yang digunakan mahasiswa untuk melakukan pendaftaran pada event yang tersedia dalam sistem. Nah, fitur ini dipilih karena memiliki beberapa percabangan logika seperti pengecekan status event, lalu validasi pendaftaran, dan proses pembayaran sehingga cocok untuk white box testing. Lalu yang ketiga ada fitur register. Nah, fitur register ini adalah fitur yang digunakan pengguna untuk membuat akun baru pada sistem. Lalu alasan dipilihnya karena memiliki validasi data seperti email, nama, dan
password serta perubahan status dari belum memiliki akun menjadi memiliki akun. Lalu yang terakhir ada fitur upload bukti pembayaran. Nah, fitur ini adalah fitur yang digunakan mahasiswa untuk mengunggah bukti pembayaran setelah mendaftar event berbayar. Lalu alasan dipilihnya fitur ini adalah karena memiliki validasi file seperti format dan ukuran file sehingga cocok untuk pengujian fungsionalitas sistem. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang equivalence partitioning yang saya kerjakan, yaitu di fitur login. Jadi di sini merupakan teknik black box testing dengan cara membagi domain input data ke dalam kelas-kelas kondisi, baik kelas valid maupun invalid. Nah, lalu prinsip dasar teori ini adalah mengasumsikan bahwa satu nilai representatif dari suatu kelas dapat mewakili perilaku sistem untuk seluruh nilai di kelas yang sama. Nah, di sini saya memetakan 6 kelas pengujian dari EPI 1 hingga EPI 6. Lalu kelas valid ini akan menguji respon positif sistem saat menerima data yang cocok di database. Lalu untuk kelas invalidnya sendiri itu akan menguji kemampuan backend atau komponen login request .php dalam menolak variasi data yang abnormal seperti email tidak terdaftar, format salah hingga kondisi inputan kosong. Baik, selanjutnya pada fitur register, saya menggunakan metode equivalence partitioning untuk membagi data masukkan ke dalam kelas valid dan invalid. Nah, tujuannya adalah agar pengujian dapat dilakukan secara lebih efisien dengan memilih satu nilai representatif dari setiap kelas. Pada kelas valid, yaitu EP1, seluruh field seperti nama, email, password, dan konfirmasi password diisi dengan format yang benar. Hasilnya diharapkan adalah akan berhasil dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman login. Sedangkan untuk kelas invalid, terdapat beberapa skenario pengujian, yaitu EP2 itu menguji kondisi ketika nama lengkap dikosongkan, EP3 menguji format email yang tidak sesuai, EP4 itu menguji kondisi ketika password dan konfirmasi password berbeda, dan EP5 itu menguji kondisi ketika password dikosongkan. Nah, melalui pengujian ini dapat diketahui bahwa fitur register mampu menangani baik input yang valid maupun input yang tidak valid sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Baik, di sini itu fitur upload bukti pembayaran. Yang pertama di sini ada EP1 berupa tipenya valid. File berupa gambar dengan format JPG atau JPEG atau PNG dengan ukuran kurang dari 2048 kilobyte. Contohnya yaitu bukti JPG 1000 kilobyte dan expected outputnya yaitu bukti pembayaran berhasil diupload dan status pembayaran menjadi pending. Untuk yang invalid sendiri ada di EP2, EP3, dan EP4. Untuk range-nya atau kondisinya, yang EP2 itu file tidak diunggah, nilai representatifnya tidak ada file, dan outputnya yaitu sistem akan menampilkan pesan bahwa bukti pembayaran wajib diisi. Untuk yang EP3 sendiri, kondisinya yaitu format file selain JPG, JPEG, ataupun PNG, nilai representatifnya yaitu bukti.pdf. Untuk outputnya sendiri, sistem menolak file dan menampilkan pesan bahwa file harus berupa gambar dengan format JPG, JPEG, dan PNG. Untuk yang EP4 sendiri, kondisinya ukuran file lebih dari 2048 kilobyte. Untuk nilai representatifnya yaitu bukti dan JPG 3000 kilobyte. Untuk outputnya sendiri yaitu sistem menolak file dan menampilkan pesan bahwa ukuran file melebihi batas maksimum. Baik, di sini selanjutnya ada boundary value analysis. Jadi untuk inputnya itu percobaan login gagal yang memiliki maksimal 5 kali percobaan.
Nah, karena from input login ini kami tidak memiliki batasan panjang karakter, jadi teori DVA ini saya aplikasikan untuk menguji rate limiter atau throttle sistem yang membatasi percobaan login maksimal 5 kali. Nah, sesuai dengan teori, saya menguji 3 titik kritis, yaitu ada below the boundary yang memiliki nilai 4 kali, di mana sistem itu melakukan percobaan login gagal sebanyak 4 kali berturut-turut. Nah, expected output-nya itu nanti sistem tetap menerima input dan menampilkan pesan this credential do not match our records. Lalu selanjutnya ada jika percobaan memasukkan password 5 kali itu disebut sebagai on the boundary sebagai titik batas kritis penguncian sesi. Lalu yang terakhir ada above the boundary, itu percobaan ke-6 kali di mana sistem secara mutlak mengeksekusi fungsi pemblokiran demi mengamankan sistem dari serangan brute force. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada input fitur register, saya menggunakan metode BFA untuk menguji nilai batas dari setiap input yang memiliki aturan panjang karakter. Pengujian dilakukan pada nilai di bawah batas, tepat pada batas, dan di atas batas untuk memastikan sistem dapat melakukan validasi dengan benar. Nah, pada input password, sistem mensyaratkan minimal 8 karakter. Oleh karena itu, dilakukan pengujian dengan 7 karakter dengan nilai di bawah batas. 8 karakter sebagai nilai tepat batas, dan 9 karakter sebagai nilai di atas batas. Hasil yang diharapkan adalah password dengan 7 karakter itu ditolak, sedangkan password dengan 8 dan 9 karakter diterima oleh sistem. Kemudian pada input nama, sistem menetapkan batas maksimum 255 karakter. Pengujian dilakukan menggunakan 254 karakter, 255, dan 256 karakter. Sistem diharapkan menerima input dengan 254 dan 255 karakter, namun menolak input yang melebihi batas yaitu 256 karakter. Nah, pengujian yang sama juga diterapkan pada input email yang memiliki batas maksimum 255 karakter. Email dengan panjang 254 dan 255 karakter diharapkan diterima, sedangkan email dengan panjang 256 karakter diharapkan ditolak oleh sistem. Dan melalui pengujian BFA ini dapat diketahui bahwa validasi pada fitur register mampu menangani kondisi batas input dengan baik sehingga dapat mencegah kesalahan data yang masuk ke dalam sistem. Baik, yang selanjutnya yaitu input upload bukti pembayaran. Di sini pengujiannya dengan kondisi batas di atas dikurang dari 1, tepat batas dan batas di atas 1. Untuk nilainya sendiri di 2047, 2048, dan 2049. Untuk di nilai 2047 dan 2048, sistem outputnya yaitu upload berhasil, dan untuk 2049 sistem akan mengeluarkan output upload gagal karena ukuran file terlalu melebihi batas maksimum. Baik, setelah teman-teman menjelaskan mengenai black box testing, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan metode white box testing yang telah kami lakukan. Jadi pada white box testing secara manual pada fitur data event, fitur ini dipilih karena memiliki percabangan logika yang cukup kompleks, mulai dari pengecekan status event, validasi data pendaftaran, hingga pemisahan proses berdasarkan nominal pembayaran. Lalu terdapat flow graph-nya seperti yang telah ditampilkan. Terdapat flow graph yang terdapat 10 nodes dan lalu ada 12 edge. Lalu juga ada predicate node-nya ada 3 dan komponennya
ada 1. Selanjutnya ada cyclomatic complexity atau bisa disebut VG. Jadi di sini pada formula pertama, formula 1, kita mendapatkan hasil 4. Lalu pada formula 2 kita mendapatkan hasil 4 juga, dan formula ketiga mendapatkan hasil 4. Nah, 4 ini adalah angka yang menandakan bahwa terdapat 4 jalur independen maksimal yang harus diuji untuk memenuhi cakupan pengujian logika secara menyeluruh. Lalu kita telah melakukan beberapa test case. Di case yang pertama menggunakan jalur 1, 2, 3, 10, yaitu skenario ketika mahasiswa mencoba mendaftar pada event yang masih berstatus draft, maka sistem akan menolak dan mengembalikan pesan error event tidak dapat diakses. Lalu skenario kedua yaitu 1, 2, 4, 5, 6, 10, yaitu skenario saat mahasiswa mendaftar pada event yang sudah pernah mereka ikuti sebelumnya. Sistem ini akan mendeteksi duplikasi data dan memunculkan pesan kamu sudah terdaftar di event ini. Dan di case ketiga, melalui jalur 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, yaitu skenario pendaftaran pada event publik yang bersifat gratis atau price bernilai 0, sistem akan langsung menyimpan data pendaftaran dengan status confirm. Dan pada case terakhir, case keempat, jalur 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, skenario pendaftaran pada event publik yang berbayar, sistem akan memvalidasi file bukti pembayaran terlebih dahulu dan menyampaikan statusnya sebagai pending sembari menunggu konfirmasi dari pihak penyelenggara dari status pembayaran itu sendiri. Lalu lanjut ke bab keempat. Pada bab keempat 4.1 dilanjutkan untuk mengoptimasi pengujian logika tingkat komponen yang sudah kami petakan. Kami mengimplementasikan unit test menggunakan framework PES. Jumlah fungsi tes yang kami buat disesuaikan secara presisi dengan jumlah independent batch di bab 3, yaitu 4 fungsi tes. Melalui berkas event atau file event registrasi tes, kami membuat tiruan atau data mocking untuk menguji masing-masing skenario secara terisolasi, mulai dari memastikan kondisi draft bernilai false, mendeteksi duplikasi pendaftaran menggunakan asersi assert true, hingga memvalidasi otomatis perubahan status menjadi confirm untuk event gratis dan status pending untuk event berbayar. Ketika kami eksekusi di terminal menggunakan perintah PHP Artisan Test, seluruh unit tes berhasil lolos secara akurat dengan status PES 100% lolos, tanpa ada kendala ataupun gagal struktural pada logika program sistem CAVE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang feature testing dari fitur login. Jadi di sini ada 6 skenario yang saya uji berdasarkan hasil rancangan black box sebelumnya. Jadi untuk kode EPI1 atau valid itu menguji login sukses dengan akun terdaftar. Lalu selanjutnya ada EPI2 sampai EPI6. Itu statusnya invalid karena itu menguji kondisi gagal seperti email tidak terdaftar, lalu password salah, lalu format email yang salah, lalu hingga kolom inputan yang kosong. Nah, di kode tersebut saya memakai asersi session has error untuk memastikan backend sukses menolak akses dan mengeluarkan pesan error yang tepat. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
Pada fitur register, saya melakukan feature test untuk memastikan sistem dapat memproses data registrasi sesuai aturan validasi yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan mengirim request ke endpoint API register menggunakan beberapa skenario. Skenario pertama menguji data yang valid dan diharapkan menghasilkan status kode 201 yang menandakan registrasi berhasil. Selanjutnya, dilakukan pengujian data tidak valid, yaitu nama kosong, format email tidak valid, password kurang dari 8 karakter, dan password kosong. Pada skenario tersebut, sistem diharapkan mengembalikan status kode 422 sebagai tanda bahwa validasi gagal. Melalui pengujian ini dapat dipastikan bahwa fitur register mampu menerima data yang valid dan menolak data yang tidak sesuai dengan aturan sistem. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu fitur upload bukti pembayaran. Di sini ada upload bukti pembayaran, validasi file dan pending. Jika file valid, status berubah menjadi pending. Yang kedua yaitu pending confirm. Jika penyelenggara menerima atau verifikasi pembayaran, status berubah menjadi confirm. Kemudian pending ke reject, yaitu jika penyelenggara menolak pembayaran, status berubah menjadi reject. Dan di sini adalah hasil eksekusi dari tes sistem yang sudah kita uji. Baik, di sini selanjutnya adalah tentang tabel transisi atau fitur login. Nah, di tabel tersebut yaitu ada halaman login sebagai initial state, lalu proses autentikasi sebagai transactional state, lalu ada dashboard utama sebagai final state. Nah, bisa minta tolong sebentar. Lalu untuk state ini melalui tabel transisi di subbab 5.2 ini kami menganalisis bahwa perpindahan status berjalan dinamis dan bebas dari resiko kemacetan alur atau deadlock yang kemudian divalidasi secara visual menggunakan Selenium WebDriver. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah ada halaman input data, validasi data itu nanti akan bercabang. Ada data valid dan data tidak valid. Apabila data valid, dia langsung menuju ke registrasi berhasil. Kemudian kalau validasi data tidak valid, itu akan kembali ke state input data. Kemudian untuk finish state-nya itu ada di dashboard. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada fitur upload bukti pembayaran. Step awalnya yaitu bukti pembayaran, kemudian untuk lanjut ke step berikutnya validasi file. Dari validasi file lanjut ke pending, dari validasi file ada juga dia bercabang. Validasi file ini bakal ngecek file ini tidak diunggah atau di file ini diunggah atau tidak. Lalu step berikutnya kalau habis itu ke upload bukti pembayaran jika dia tidak diunggah. Lalu ada juga validasi file ke step berikutnya yaitu upload bukti pembayaran yang kalau misalnya dia file lebih dari 2048 kilobyte. Kemudian ada set awal pending, itu step berikutnya confirm jika penyelenggara menerima atau verifikasi pembayaran. Lalu ada juga set awal yang pending, step berikutnya reject jika penyelenggara menolak atau memverifikasi pembayaran.
Baik, di sini untuk kode state transition-nya, di sini saya menerapkan metode state transition testing, di mana teori ini memandang sistem sebagai sebuah finite state machine, di mana sistem akan berpindah dari satu kondisi atau state ke kondisi lain ketika dipicu oleh sebuah kejadian atau event atau aksi tertentu. Baik, untuk kode ini mengimplementasi pengujian otomatis menggunakan Selenium untuk fitur register. Flash test register mengisi base test sehingga dapat menggunakan konfigurasi Selenium yang telah dibuat sebelumnya. Ada dua tes. Yang pertama tes register berhasil dan yang kedua tes register email invalid. Saat ini kedua metode masih berisi pas, yang berarti logika pengujian belum diimplementasikan. Struktur kode ini digunakan sebagai kerangka awal untuk menambahkan langkah-langkah pengujian Selenium pada fitur register. Berikut selanjutnya di sini tes Selenium untuk fitur payment flow. Di sini ada 3, yaitu tes upload valid ke pending, tes pending ke confirm, dan tes pending ke rejected. Secara keseluruhan, ketiga tes ini berfokus pada pengujian state transition untuk memastikan bahwa perubahan status pembayaran dalam sistem CAF berjalan sesuai dengan alur bisnis yang sudah ditentukan. Berikut adalah hasil eksekusinya, di mana semua fitur bisa melewati tes Selenium yang telah kita lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan analisis dari kelompok kami. Untuk total pengujian yang sudah kelompok kami lakukan, mulai dari 15 TC manual EPI, lalu 15 TC manual BVA, 4 TC unit test, lalu 18 TC feature test, hingga 8 skenario Selenium, seluruhnya berhasil mencapai status PACE atau 100% lolos tanpa ada failure atau gagal. Nah, khusus untuk unit testing, jumlahnya ada 4 test case yang karena disesuaikan dengan nilai kompleksitas WG yang sama dengan 4. Selanjutnya, untuk analisis hasil fitur login yang sudah kelompok kami lakukan berdasarkan hasil yaitu 100% lolos. Lalu ini membuktikan bahwa backend Laravel pada bagian login request.php memiliki exception handling yang sangat baik dalam menolak input abnormal dari EPI 1 sampai EPI 6. Selain itu, pengujian BVI membuktikan fitur keamanan rate limiter bekerja presisi memblokir akses pada percobaan salah ke-6 sehingga sistem CAF terbukti aman dari serangan brute force. Lalu yang kedua, untuk analisis validasi integritas data akun atau fitur register, pengujian difokuskan pada integritas data yang masuk ke dalam database berdasarkan hasil pengujian manual dan otomatis menggunakan Selenium dan PES. Lalu sistem CAF sukses menolak pembuatan akun baru apabila parameter wajib seperti nama lengkap dikosongkan atau jika terjadi ketidaksesuaian antara kolom password dan konfirmasi password. Lalu pengujian nilai batas BVA pada panjang karakter nama dan email yang maksimum 255 karakter serta password juga menunjukkan hasil yang konsisten di mana sistem langsung menolak inputan yang berada di atas atau di bawah ambang batas legal. Selanjutnya, untuk analisis fungsionalitas administrasi keuangan atau fitur upload bukti pembayaran berhasil sukses. Lalu yang terakhir ada analisis algoritma dan logika alur pendaftaran atau fitur daftar event itu juga berhasil atau sukses kami lakukan. Untuk kesimpulannya, minta tolong di scroll. Nah, berdasarkan seluruh tahapan perencanaan, perancangan dokumen uji hingga eksekusi pengujian berlapis yang telah kami lakukan, sistem informasi CAF dinyatakan bahwa aplikasi telah teruji secara komprehensif dan memiliki tingkat
kendala kendala serta validitas fungsional yang sangat tinggi. Lalu keberhasilan pengujian ini dibuktikan secara real atau nyata melalui eksekusi total 15 test case manual equivalence partitioning, lalu 15 test case manual boundary value analysis, 4 test case unit pass, 18 test case feature pass, serta 8 skenario pengujian antarmuka berbasis Selenium yang seluruhnya sukses mencapai status pace atau 100% lolos tanpa adanya kegagalan sistem maupun temuan cacat program. Baik, berikut adalah referensi yang kita pakai. Di sini ada 3 referensi yang kita cantumkan untuk membuat dan menguji sistem kita. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata-kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Real.